Wah, gaswat nih. Si Topan dan pria tua itu nampaknya sedang menuju kemari. Aku harus segera cepat-cepat bersembunyi nih, sebelum mereka sampai. Bisa-bisanya mereka menyusulku sampai sejauh ini. Mau apa mereka? Dan kenapa mereka mengetahui keberadaanku? Bang Topan dan Pak Rungkad akhirnya memutuskan buat nyebrang ke sebuah pulau yang katanya jadi tempat pelarian Dewi. Nggak tahu ini takdir, keberuntungan, atau cuma skenario hidup yang terlalu dramatis. Tapi setiap langkah mereka selalu aja ketemu petunjuk. Tapi jangan salah, bisa jadi semua petunjuk itu bukan kebetulan. Bisa aja ada dalang yang udah atur semuanya kayak main catur. Ngomong-ngomong soal Dewi, menurut kalian dia lagi ngapain di pulau itu? Lagi ngadem sambil ngopi? Atau sembunyi sambil nyusun rencana jahat? Tapi di luar dugaan, ternyata ada dua orang misterius yang juga diam-diam mengawasi gerak-gerik Bang Topan dan Pak Rungkad. Siapa mereka? Dan mereka kerja buat siapa? Dari info Pak Black yang selalu kebetulan tahu segalanya, Dewi sempat ke pulau itu dan katanya sempat nyari penginapan. Dan fakta tambah menarik muncul, Dewi kesana bareng dua ajudannya yang pernah nyamar jadi polisi gadungan. Waduh, makin ribet ini. Satu hal yang bikin penasaran adalah charger yang tertinggal di penginapan. Kedengarannya remeh, tapi menurut Bang Topan, itu bukan sekedar alat ngecas HP, bisa jadi itu clue paling penting. Tapi jangan-jangan malah jebakan. Sementara itu di sisi lain, tim bocah kita, Dot, Robi, Kona, dan Peot lagi mikir keras. Mereka udah korbankan motor masing-masing, dapat modal 10 juta, tapi galau juga. Cukup nggak ya buat bertahan hidup di Lombok? Tapi yang lebih bikin merinding, mereka nggak sadar kalau sejak tadi ada seseorang yang ngikutin mereka dari jauh, kayak bayangan di balik tawa. Ada yang memperhatikan setiap langkah mereka. Nah, pertanyaannya, siapa sih sosok bos misterius yang terus kasih instruksi lewat telepon rahasia? Apakah Dewi kerja sama si bos atau mereka malah musuhan? Komen di bawah ya kalau kalian punya teori. Karena makin lama situasi makin absurd. Ini udah bukan sekedar perjalanan, ini udah masuk ke level petak umpet nyawa. Di tengah semua kecurigaan dan ketegangan, mereka sempat dapat mobil jemputan gratis dari seseorang misterius. Dikiranya dapat keberuntungan, padahal bisa aja itu mobil antar jemput ke perangkap. Kisah makin panas waktu si bos bilang, tikus-tikus itu sudah dekat ke perangkap, siapkan lebih banyak umpan. Waduh, siapa tuh tikusnya? Apa maksudnya? Jangan-jangan jebakan ini disiapkan buat semua karakter yang udah terlibat. Apakah Dewi juga cuma pion? Dan siapa yang selama ini menarik tali dari balik layar? Satu hal yang jelas, makin mereka melangkah ke depan, bayangan bahaya makin besar di belakang. Mereka mungkin merasa aman, tapi mata-mata si bos terus mengintai. Dan bisa jadi jebakan itu udah di depan mata, tinggal nunggu waktu meledak. Menurut kalian, siapa sih sebenarnya si bos ini? Dewi itu korban, pelaku, atau agen double? Dan siapa sosok yang diam-diam ngebuntutin anak-anak itu? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu kalian bisa nebak plot twistnya duluan sebelum part selanjutnya tayang. Dan begitulah akhir dari cerita kita kali ini. Bukan akhir yang tenang, tapi lebih kayak titik koma penuh misteri. Sedikit renungan nih buat kita semua. Kadang hidup ini kayak cerita petualangan absurd. Lagi santai, tiba-tiba ada jebakan. Lagi ketawa, tahu-tahu ada pengkhianatan.
Jadi jangan gampang lengah dan jangan cepat percaya sama situasi yang kelihatannya baik-baik aja. Karena kadang jebakan paling berbahaya bukan yang kelihatan menakutkan, tapi yang datang pas kita lagi nyaman-nyamannya. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian selalu dikelilingi orang-orang baik, dijauhkan dari pengkhianat berseragam teman, dan diberi rezeki yang gak habis di tengah jalan. Sampai jumpa di part selanjutnya. Dan ingat, yang tampak cerah belum tentu aman. Tetap waspada, tetap penasaran, dan jangan lupa, komentar kalian bisa jadi bagian dari misteri ini juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di episode yang lebih seru, lebih tegang, dan lebih mind blowing.